Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Miftahul Ulum selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari makalah saya, yaitu tentang landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Adapun rumusan masalah yang saya tuliskan dalam makalah ini yaitu pertama yaitu apa pengertian dari landasan kurikulum, yang kedua yaitu pengertian dan kedudukan landasan filosofis, yang ketiga yaitu 3 falsafah dalam asas kurikulum, yang terakhir yaitu apa saja aliran filsafat dalam pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari landasan kurikulum. Sebelum kita memahami apa itu landasan filosofis, kita akan memahami dulu apa itu landasan kurikulum. Landasan yang pertama itu kita membahas tentang landasan. Landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran suatu prinsip yang mendasari. Selain itu, landasan juga disebut dengan adalah suatu yang di atasnya berdiri suatu dengan kukuh. Dalam sebuah bangunan, landasan sama artinya dengan fondasi yang di atasnya bangunan tersebut ditegakkan. Menurut Pak Hari, salah satunya yaitu menurut Hornby dalam bukunya mengemukakan bahwa landasan itu adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari, yaitu seperti landasan kepercayaan, landasan agama atau titik tolak. Yang berikutnya yaitu pengertian dari kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculae, yang berarti yaitu jarak harus ditempuh oleh seorang pelajar. Menurut para ahli seperti menurut Robertson dan Shaw, kurikulum adalah tujuan, isi, proses, sumber daya, dan sarana-sarana evaluasi bagi semua pengalaman belajar yang direncanakan bagi para pembelajar baik dalam maupun di luar sekolah, dalam masyarakat melalui pengajaran dan pemrograman terkait. Jadi yaitu suatu proses pembelajaran, yaitu kurikulum. Jadi pengertian dari landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan atau suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntunan pendidikan dalam undang-undang. Selain itu, landasan kurikulum sering juga disebut dengan juga asas-asas kurikulum, yaitu hal-hal yang mendasar, menentukan, dan dijadikan dasar pijakan dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Dalam penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam, sehingga dalam pengembangan kurikulum itu harus berlandaskan beberapa faktor agar kurikulum itu pengembangannya kuat. Dan berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadikan landasan untuk pengembangan kurikulum, yaitu pertama tujuan filsafat, yang kedua yaitu sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita, yang ketiga yaitu pengembangan peserta didik, yang keempat yaitu keadaan lingkungan, dan yang kelima yaitu kebutuhan pembangunan, dan yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang berikutnya yaitu landasan filosofis. Yang pertama yaitu pengertian landasan filosofis. Secara harfiah, filosofis berarti cinta akan kebijakan. Artinya orang belajar filsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat secara bijak. Untuk mendapat pengertian kebijakan dan perbuatan secara bijak, ia harus tahu atau berpengetahuan.
Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu cara sistematis, logis, dan mendalam, dan itulah yang disebut yaitu dengan filosofis. Dan filsafat yang membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah-masalah pendidikan ini, disebut dengan filsafat pendidikan. Yang berikutnya yaitu kedudukan landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum. Kedudukan landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran, target dari proses pendidikan. Landasan ini digunakan untuk melaksanakan, membina, mengembangkan kurikulum di sekolah atau madrasah. Yang berikutnya yaitu 3 falsafah dalam asas kurikulum. Yang pertama yaitu falsafah bangsa. Falsafah bangsa ini memiliki arti bahwa falsafah nasional itu selalu harus dijadikan kerangka utama yang mengendalikan penyelenggaraan lembaga pendidikan di negara yang bersangkutan, dan oleh karena itu akan mempengaruhi keputusan dalam pengembangan kurikulum. Jadi itu falsafah bangsa itu adalah falsafah yang paling utama suatu negara yang mengatur lembaga-lembaga di bawahnya. Yang berikutnya itu falsafah lembaga pendidikan. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki falsafah nasional, yaitu Pancasila, yang berfungsi sebagai pegangan bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan falsafah atau pandangan masing-masing sesuai dengan misi dan tujuan nasional serta nilai-nilai masyarakat yang dilayani. Jadi yaitu setiap lembaga pendidikan mempunyai visi atau keunikan masing-masing dalam rangka mengembangkan pendidikan atau kurikulum pendidikan. Yang berikutnya yaitu falsafah pengajar atau guru. Setiap guru harus mempunyai gambaran yang jelas mengenai lembaga pendidikan tempat ia bekerja. Sebaiknya falsafah guru sendiri konsisten dengan falsafah sekolah agar ia dapat membimbing siswa ke arah tujuan pendidikan seperti dirumuskan dalam kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, guru selalu terlibat, dan karena itu memasukkan falsafahnya dalam perencanaan organisasi penyampaian pelajaran. Jadi guru itu harus mempunyai falsafah dan harus berintegritas dengan falsafah yang ada di sekolahnya tersebut. Baik, yang berikutnya itu menjelaskan tentang aliran filsafat dalam pengembangan kurikulum. Jadi di sini saya akan menjelaskan itu ada 5 aliran. Yang pertama yaitu aliran perennialisme, yaitu aliran yang lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, keindahan, dan warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua yaitu esensialisme, yaitu menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang berikutnya eksistensialisme, yaitu aliran yang menekankan pada individu sebagai unsur pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang keempat, aliran progresivisme, yaitu aliran yang menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Yang terakhir yaitu aliran rekonstruktivisme, yaitu aliran yang merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada aliran rekonstruktivisme ini, perabatan manusia masa depan sangat ditekankan. Jadi itu 5 aliran yang dalam pengembangan kurikulum. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.